Baik, shalom, selamat sore bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Kita dapat berjumpa kembali pada sore hari ini dalam program Belajar Sekolah Sahabat bersama dengan konsep dan juga Pendeta Milton Pardosi. Baik, sebelum kita akan mulai diskusi Sekolah Sahabat kita pada sore hari ini, kita akan berdoa. Kita minta Pendeta Alexander Hetarion pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan untuk boleh belajar, diskusi melalui firman Tuhan, dan akan didahulukan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jimmy Huta Barat. Biarlah Engkau boleh berkati pertemuan kami ini, supaya boleh membawa pemahaman yang lebih baik mengenai firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Hetarion yang sudah membawakan doa buka pada saat ini. Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan ikuti ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10 dengan judul besar Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur, yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, Kepala Jemaat Rinjani Batam. Bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada, bila mana ada pertanyaan, boleh mengirimkannya lewat chat Facebook yang sudah atau kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama-sama. Baik, kepada Pendeta Jimmy Huta Barat, dipersilakan. Baik, selamat bertemu kembali dalam pembahasan sekolah sahabat kita bersama dengan konsep, dan kita akan membahas pelajaran yang ke-10 sama seperti yang sudah dibuka tadi oleh Pendeta Edwin Basaribu. Pelajaran kita berjudul Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Ya, bagaimana kelemah lembutan itu dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dan kita akan mulai dari ayat inti yang terdapat dalam Matius 5 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dikatakan di sini ada orang yang lemah lembut, ya, yang akan memiliki bumi. Apakah ini lemah lembut tidak berdaya maksudnya? Apakah ini lemah lembut mencerminkan bahwa orang itu tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi kehidupan? Atau lemah lembut yang dimaksudkan di sini adalah kesederhanaan atau kerendahan hati yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kita akan lihat dalam pembahasan kita. Baik, sahabat petang, 27 Agustus, kelemah lembutan jarang didengarkan kecuali kita membaca Matius 5. Ada di sana yang tadi sudah kita baca ya, termasuk dalam ayat inti kita, dan membaca kehidupan tentang Musa dalam perjanjian lama. Ya, jadi kalau kita baca di kitab Musa, di sana juga ada, kita akan lihat bagaimana Musa itu adalah seorang yang paling lembut hatinya, dikatakan ya. Kelemah lembutan sama dengan menahan luka dengan sabar dan tidak ada dendam dalam kehidupan orang itu. Jadi kalau ada luka yang kita rasakan dalam menjalani kehidupan ini, maka kita bisa menjalani segala sesuatunya dengan penuh kesabaran dan tidak ada dendam. Itulah yang disebut lemah lembut. Ya, bukan berarti kita lemah lembut, oh iya, ya, ngomongnya pelan ya. Tetapi ketika orang-orang itu menahan dengan kesabaran yang penuh dengan rasa sabar ya, disitulah dia tidak memiliki dendam dalam dirinya.
Baik, atau seringkali disamakan dengan rendah hati. Ya, lemah lembut ini sering disamakan dengan rendah hati. Karakter Yesus adalah menahan luka dengan sabar dan tidak dendam. Nah, jadi Yesus sudah memberikan satu contoh sesuai dengan sifatnya sendiri bahwa dia tidak pernah dendam kepada siapapun. Bahkan ketika dia disalib, dia katakan, Tuhan atau Bapa, ampunilah mereka. Padahal hal-hal yang diderita oleh Yesus itu merupakan hal yang tidak masuk akal lagi. Yang seharusnya dia bisa mengutuk orang-orang yang melakukan ketidakbaikan kepadanya. Dan karakter seperti inilah yang diharapkan menjadi bagian umat-umat Tuhan di akhir zaman. Ya. Jadi umat-umat Tuhan juga diharapkan memiliki karakter seperti Yesus, penuh dengan kesabaran dan tidak pendendam. Baik. Sorry. Ada kendala tadi. Baik, hari Minggu. Roti yang dipecahkan dan anggur yang dicurahkan. Dalam setiap zaman Allah mengizinkan situasi buruk terjadi agar umat-umat Tuhan mendapatkan kasih karunia dan pemeliharaannya. Juga dapat memelihara orang lain. Artinya ada imbas dari apa yang sedang kita alami, sehingga ketika kita ada di tengah-tengah orang itu, walaupun situasi buruk terjadi dalam hidup kita, orang lain bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, di sini ada contoh-contoh dalam pelajaran kita ini yang bisa kita lihat, sebagaimana yang tertulis di dalamnya, ya, seperti Yeskiel, dia adalah orang yang dijadikan contoh oleh Tuhan, ya, dalam Yeskiel 24 ayat 24, demikian Yeskiel menjadi lambang bagiku. Ya. Tuhan memberikan kemampuan kepada umatnya untuk menjadi orang yang lemah lembut agar mereka mampu menanggung setiap kehidupan yang mereka alami dengan penuh kesabaran. Jadi Tuhan yang memampukan orang-orang itu untuk menjalani kehidupan dalam penuh kesabaran. Ya. Manusia itu sendiri tidak mampu, karena manusia adalah terbatas dalam kesabaran. Tapi kalau Tuhan memampukan, itulah yang sudah kita mulai tadi dengan kehidupan Musa. Baik, terkadang kehidupan umat Tuhan itu bagaikan roti yang dipecahkan dan anggur yang dicurahkan, ya, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Kemanapun mereka berada, itu menjadi satu hal yang dirasakan oleh orang. Bisa saja kehidupan kita itu menderita, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ya, mereka tertawan, tapi justru dalam tekanan yang mereka sedang rasakan itu, mereka bisa menjadi apa? Menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain, ya. Bahkan mereka bisa melayani Tuhan, melayani orang lain di tempat di mana mereka berada. Baik, pelajaran hari Senin, syafaat untuk kasih karunia. Ayatnya dalam Keluaran 32. Ya, baik. Musa bisa melunakkan hati Tuhan dalam satu peristiwa, ya, seolah-olah Musa itu melunakkan hati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ada satu peristiwa di mana anak lembu emas disembah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya, ketika Musa sedang berada di sebuah gunung. Lalu kemudian Tuhan memutuskan agar Tuhan menghancurkan umat-umatnya ini. Namun dengan doa yang sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Musa. Ya. Jadi begitu luar biasanya Musa menanggalkan daripada kepemimpinannya untuk bangsa itu. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menghancurkan bangsa ini karena mereka sudah menyembah berhala. Ya, tinggal dibuat yaitu satu bangsa yang baru,
tetapi Tuhan tidak melakukan hal tersebut. Musa sesungguhnya pada peristiwa ini sedang diuji oleh Tuhan, dan dia berhasil lolos dari ujian itu karena dia memiliki kemurahan hati atau kelemah lembutan. Dalam kelemah lembutannya, Musa tetap dapat berdiri bagi bangsanya yang bandel, ya tanda kutip tadi, atau yang tidak baik perilakunya, untuk mencari kasih karunia Tuhan agar diberikannya bagi bangsa Israel. Jadi Musa berdiri di hadapan umat-umatnya untuk menjadi orang yang datang kepada Tuhan, memohonkan dengan syafaat agar kasih karunia Tuhan itu diperoleh oleh bangsa itu sendiri. Ya, bagaimana Musa adalah seorang pemimpin yang rela, ya, tidak menganggap bahwa dia itu adalah musuh dari Israel, bahkan dia adalah tetap menjadi orang yang sangat rendah hati. Sekalipun bangsa Israel sudah tidak lagi menunggu dia untuk turun, dan bahkan mereka sudah menduakan Tuhan. Jadi apa artinya? Bahwa satu situasi atau satu keadaan Tuhan mungkin berikan kepada kita, tetapi itu adalah sebuah ujian yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa melewatinya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Hanya meminta pertolongan daripada Tuhanlah kita dapat melewati hal tersebut. Baik, Selasa tanggal 30, mengasihi mereka yang menyakiti kita. Nah, ini agak sukar dilakukannya. Kenapa? Karena tentu orang-orang yang menyakiti kita, kita sering balas, atau sering sekali kita tidak lagi berteman dengan mereka, ya. Tetapi justru dikatakan dalam Alkitab atau firman Tuhan, kita harus mengasihi mereka. Nah, ini adalah hal yang terbalik dari hal yang sewajarnya terjadi. Berdoa bagi sahabat adalah hal yang biasa, tapi berdoa bagi musuh itu merupakan hal yang harus melunturkan ego dan berusaha agar kita bisa rendah dalam segala hal, ya, rendah hati, rendah diri di hadapan orang. Sehingga kita mampu membawa nama itu kepada Tuhan dalam doa. Seumpama orang yang sedang bermusuhan, tidak memiliki kedamaian satu dengan yang lain, tapi ketika dia berusaha untuk berdamai, maka dia membawa musuhnya itu dalam doanya. Ya, Tuhan menyuruh kita agar berdoa bagi orang-orang yang tidak menyukai kita. Berdoa bagi musuh, mengasihi mereka. Bahkan di dunia ini banyak orang yang menempatkan kita di tempat yang paling buruk, tapi Tuhan tidak ingin agar kita membalas itu dan kita hidup di dalam kehidupan yang tidak memiliki pengharapan. Sudahlah, saya kan sudah dilakukan hal yang buruk kepada saya, lalu kemudian orang itu tidak memiliki pengharapan lagi kepada Tuhan. Justru dalam keterpurukan yang kita alamilah, kita harus berharap bahwa ada suatu hal yang Tuhan persiapkan bagi kita. Disitulah umat-umat Tuhan harus membalas dengan yang berbeda. Ketika orang melakukan yang buruk, kita lakukan yang berbeda dengan mereka. Ya, jadi ada perbedaan dari umat Tuhan yang sejati dengan yang tanda kutip merasa diri umat Tuhan, padahal melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada sesama manusia. Ya. Lakukanlah prinsip kasih dan menjadi sempurnalah sama seperti Yesus sempurna yang juga banyak dibenci oleh manusia. Ya. Jadi Yesus itu bukan tidak ada musuhnya, banyak yang tidak mau sama dia. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi tidak suka, tapi Yesus tetap melakukan pelayanannya. Yesus tetap berharap kepada Bapaknya. Yesus tetap melayani sebagaimana yang dia lakukan. Baik, hari Rabu, mulut yang tertutup. Cawan lebur yang paling ekstrim tidak lain dari apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus sendirilah yang paling mengerikan mengalami cawan lebur dalam kehidupan dunia ini. Ya, tidak ada yang
lebih mengerikan. Kalau ada yang lebih mengerikan, ya mungkin orang yang dihancurkan atau dibunuh lebih mengerikan daripada Yesus. Ya, Yesus sudah hidupnya menderita, tidak memiliki harta, tidak memiliki orang tua yang kaya, disiksa, mati juga disalibkan dengan sangat hina, ya. Lalu kemudian dikubur juga di tempat yang bukan milik mereka sendiri, tidak memiliki apa-apa, ya. Jadi cawan lebur yang paling ekstrim itulah yang dialami oleh Yesus. Dan umat-umat Tuhan juga menjalani kehidupan yang sama, akan mengalami pahitnya cawan lebur di dalam kehidupan masing-masing. Namun ingatlah bahwa dalam situasi yang sangat genting dan berat sekalipun, dalam menghadapi kehidupan ini ada Bapa di surga yang masih memegang kendali, dan Dia akan melakukan tindakannya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Tidak kemudian Tuhan melepas tangan kepada mereka yang sedang dalam keadaan merasakan ganasnya cawan lebur, tapi Tuhan mengizinkan itu dan tetap akan mengendalikannya. Matius 11 ayat 29, ya. Manusia harus belajar dari Tuhan yang dapat menanggung segala sesuatu dengan rendah hati dan lemah lembut. Nah, coba kita bayangkan apa yang kita harus tanggung dengan segala kerendahan hati dan lemah lembut, padahal kehidupan kita itu sedang menghadapi sulitnya masa-masa kehidupan yang ada terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ini sangat bertolak belakang dengan hal-hal yang biasanya orang diberikan cawan lebur, maka orang itu menuntut kepada orang lain atau kepada Tuhan, ya, atau tidak bahagia. Nah, justru Yesus mengajarkan bahwa Dia sudah lolos di dalam perihal ini. Seringkali mulut ini tidak bisa berkata apa-apa lagi oleh karena keadaan yang sedang menimpa kita. Jadi speechless, ya, tidak bisa berkata apa-apa. Sudah hanya berharap pada Tuhan, dan Tuhan di surga akan bekerja dalam hidup kita. Hari Kamis tanggal 1, batu karang dan pelindungan kita. Menjadi umat Allah tidak berarti lepas dari hinaan dan celaan manusia. Jadi kehidupan umat-umat Tuhan itu bukan berarti kita menjadi umat Tuhan, oke lah, saya sudah menjadi umat Tuhan, berarti saya bebas dari cacian orang. Justru ketika menjadi umat Tuhan, disitulah ada banyak hinaan yang datang. Ada yang mencela kita, ada orang-orang yang tidak suka. Ya, apakah kita pernah dicela oleh orang lain? Nah, ini adalah hal yang sangat wajar kita sering terima. Apakah kita pernah dihina atau dicemooh? Yesus pun sering mengalami hal tersebut. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang lain kepadamu. Kamu harus kuat, kita harus kuat akan itu semua dan berpegang teguh pada Tuhan yang mengasihi kita. Ya, banyak orang yang tidak menyukai kita, tapi tetaplah berpegang pada Tuhan yang tetap mengasihi kita. Orang lain tidak mengasihi, tapi Tuhan tetap mengasihi. Di mana Tuhan rela mati untuk kita. Jangan berputus asa, tangan Allah yang tidak kelihatan ada, tepat berada di atas mereka yang menjadi umat-umatnya dan menuntun mereka dalam melakukan pekerjaan di dunia ini agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti murid-murid Yesus, banyak yang mencela mereka, menghina mereka, mencemooh mereka. Pekabaran apa yang kamu katakan, katanya. Tetapi Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Baik, dalam pendalaman di hari Jumat, tanggal 2, umat-umat Tuhan perlu memiliki kerendahan hati yang sama seperti Yesus miliki, sehingga mereka bisa lepas dari sikap remeh orang lain terhadap mereka. Penolakan orang lain kepada mereka yang bisa membawa kita, ya, dalam dosa ya, bukan dosa. Jadi kalau kita masih terbuai dengan apa yang dikatakan orang lain kepada kita, maka kita belum memiliki kerendahan hati sama seperti Yesus. Kita masih terpancing emosi, maka kita belum memiliki kerendahan hati seperti Yesus. Kita harus bisa mengendalikan diri atas apapun yang dilakukan orang kepada kita dan atas apapun yang kita terima dalam hidup ini. Termasuk juga apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Kita harus bisa kendalikan bahwa
ini adalah hal yang harus kita terima dan kita jalani dengan rasa syukur dan penuh dengan kerendahan hati. Perlu adanya ketenangan dan iman yang teguh pada Tuhan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kerendahan hati sangat diperlukan menjadi bekal umat Tuhan agar diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kerendahan hati ini sangat praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Harus ada ketenangan. Tidak kemudian ada sesuatu terjadi lalu kita mengeluh kepada Tuhan, lalu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak adil. Ya, kenapa ini terjadi kepadaku, orang lain tidak? Perlu kita tenang sejenak melihat apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, itulah kerendahan hati dan kelemah lembutan tadi. Karena kerendahan hati adalah kekuatan yang memberi kita kemenangan dalam Kristus. Ya, kalau kita menerima itu, maka suatu saat kita bisa menang di dalam Yesus. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita berdiskusi. Saya kembalikan kepada Pendeta Pasaribu sebagai moderator. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat atas pendahuluan akan diskusi kita pada malam hari ini. Baik, ada pertanyaan Pendeta yang sudah masuk yang perlu kita diskusikan. Pada pertanyaan yang pertama ini, pertanyaannya seperti ini. Dan dikatakan demikian. Bagaimana caranya kita dapat memiliki sifat yang lemah lembut dan kita dapat sabar dalam menanggung cawan lebur lewat tekanan dari orang lain? Jadi, gimana caranya kita dapat memiliki sifat lemah lembut ini sebagai umat Tuhan dan kita bisa lewati cawan lebur tekanan dari orang lain? Karena inilah praktikalnya. Mungkin boleh dijawab Pendeta? Iya, baik. Terima kasih. Jadi dalam pelajaran kita ini ada contoh diberikannya yaitu Musa yang mampu atau dia menjadi satu teladan bagi kita dalam pelajaran ini untuk menjadi orang yang lemah lembut, ya, orang yang bisa menanggalkan ego, lalu orang yang bisa tidak memikirkan ke orang lain, kesalahan orang lain, dan dia lebih memikirkan hubungannya dengan Tuhan, ya, hubungannya dengan Tuhan. Dan ini sangat sulit sekali, ya. Kalau ditanya tadi bagaimana bentuk konkret agar kita bisa menanggung cawan lebur, ya, dari tekanan orang lain, ini sangat sulit sekali, ya. Tapi kita harus belajar. Musa itu belajar 40 tahun, ya, di padang gurun untuk bisa menjadi orang yang lemah lembut. Tadinya dia sangat emosional, tapi Tuhan tarik dia untuk belajar. Ya, tidak kemudian lemah lembut itu langsung otomatis ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ya, banyak orang-orang, bahkan pemimpin-pemimpin juga, baik di gereja, di organisasi, bahkan dimanapun, memiliki sifat yang temperance yang sangat tinggi, ya. Tetapi mereka bisa lemah lembut kalau mengingat bahwa Tuhan itu juga lemah lembut. Tuhan pernah marah tapi tidak pernah berdosa, ya, tidak pernah melakukan dosa. Nah, kalau manusia ini sering sekali langsung marah, ya, atau tidak menerima keadaan. Ya, artinya lemah lembut bukan hanya kata-kata, ya, tapi tidak menerima keadaan yang terjadi padanya, sehingga dia menuntut akan apa yang seharusnya terjadi padanya, padahal itu Tuhan tidak berikan pada saat itu. Jadi kita harus belajar untuk memahami apa maksud Tuhan, ya. Jadi perlu ketenangan, sama seperti yang saya katakan tadi di pendalaman, perlu kita sejenak bertenang diri untuk melihat apa yang mau Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat memiliki satu kesabaran, ya, untuk melewati hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya kita dapat memiliki sifat lemah lembut dan kita dapat sabar untuk menanggung cawan lebur yang datang kepada kita lewat tekanan dari orang lain. Oke, baik. Selamat malam untuk semua kita, khususnya sahabat konsep dan juga teman-teman atau rekan-rekan pendeta dan pendeta Pardosi. Kalau ditanya bagaimana cara, maka kita harus punya satu contoh ya. Dalam Alkitab memang ada Musa dan Yesus, tetapi saya lebih senang ketika ini dikaitkan dengan Matius pasal 11 ayat 29 di sana. Ya, di sana Yesus memberikan satu statement dalam pelajaran sekolah sahabat kita, kalau engkau mau belajar dari aku, maka peganglah kuk. Di sana dikatakan bahwa kita boleh mendapatkan satu poin yang pertama, kalau kita mau tahu caranya lemah lembut, kita belajar dari Yesus. Kan begitu ya? Step awal untuk kita bisa pahami bagaimana kita bisa belajar. Nah, perihal belajar dari Yesus sudah barang tentu banyak aspek ya. Dari konsep lemah lembut ini, maka kita belajarnya bagaimana Yesus mempunyai kehidupan semasa dia boleh ada di dunia ini. Ada banyak pelajaran atau teladan yang kita bisa dapatkan sehubungan dengan perilaku-perilaku yang sifatnya itu tidak adil, tetapi dia selalu membawa kepada sebuah pemahaman yang baik. Nah, setelah itu maka kita akan boleh bisa lihat dari situlah tips awal yang perlu semua pelajar Alkitab rumuskan untuk kalau mau tanya belajar dari mana ya. Dan yang kedua, berbicara mengenai, bagaimana ketika saya bisa bertahan di dalam karakter yang lemah lembut ini, tetapi banyak tekanan yang dari luar atau dari orang lain, begitu ya. Hal yang kedua di sana disampaikan ya. Ya, itulah cawan lebur, nah begitu. Secara garis besar pelajaran sekolah sahabat kita ini kan Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk lepas dari cawan lebur, tapi justru untuk masuk dalam cawan lebur ya. Artinya Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita ini turut ambil bagian di dalam kesetiaan bertahan di dalam iman ya. Jadi Tuhan ini tidak tidak membuat kita tidak ada masalah. Justru Tuhan mengizinkan ada masalah yang kita alami dan grafik kita ini sampai di mana iman kita di sana. Nah, itulah yang perlu kita ketahui dalam pelajaran ini. Dengan kata lain bahwa kita perlu bertahan, perlu setia, perlu menghadapi tantangan. Justru dari situlah iman kita akan terlihat sejauh mana kita ini setia sama Tuhan. Mungkin itu Pendeta Edwin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Terima kasih. Baik, kita minta tambahan dari Pendeta Pardosi mengenai pelajaran yang ke-10 ini tentang kelemah lembutan dalam cawan lebur. Apakah ada kaitannya dengan temperamen seseorang dengan kelemah lembutan ini? Karena itu kan tergantung nanti. Apakah ada kaitannya, Sir? Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali ya, sahabat konsep. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara mengikuti diskusi sekolah sahabat ya. Saat ini saya kasih gambaran dulu. Ada seseorang itu yang tahan rasa sakit ya. Contohnya dia udah luka gitu ya, tapi dia masih bisa tahan. Mungkin yang lain udah teriak-teriak gitu. Mungkin yang lain sudah sampai nangis. Mungkin yang lain ya santai aja gitu, padahal jenis kecelakaan atau lukanya itu tidak jauh beda, sama saja. Nah, itu kadang-kadang memang tubuhnya yang membuat seperti itu, bahwa dia memang ada yang tahan sakit ya, dan ada yang tidak tahan sakit ya. Ada orang yang sudah demamnya 42 masih santai aja kan gitu ya. Tapi ada orang yang sudah demam 38 udah ribut satu rumah gara-gara demam 38. Nah, itu masalah tubuhnya yang bisa menahan. Nah, demikian juga dengan sebuah keadaan. Ya, contohnya orang melankolik itu
Ya, jangankan ada yang meninggal, ada sedikit kesusahan saja bisa nangis dia. Itu orang melankolik ya. Bayangkan dengan orang kolerik, udah ada yang berduka pun masih bisa ketawa dia. Ya karena pola pikirnya apa? Memang begitu ya kan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan, tapi mungkin hanya menasihatkan supaya jaga tempat lah ya, jaga sikon lah ya. Jangan di tempat berduka malah dia mengarang lawakan supaya orang ketawa gitu kan. Nah itu kan tidak pantas. Tapi itulah ciri-ciri orang kolerik, orang sanguin dan lain sebagainya. Nah demikian juga dengan kelemah lembutan. Inilah sebuah proses yang panjang. Anda boleh bayangkan 40 tahun Musa itu harus belajar tentang kelemah lembutan. Ya. Dan ketika 40 tahun berikutnya dia memimpin Israel, di akhirnya itu malah dia tidak lemah lembut. Ya, di akhirnya karena dia justru memukul batu yang Tuhan katakan cukup berbicara. Nah, tadi saya katakan ini sebuah proses. Makanya Yesus katakan itu marilah kepadaku, belajarlah daripadaku ya. Ya, belajar. Jadi memang itu proses panjang. Musa 40 tahun. Waktu dia di Mesir, dia tidak sabar melihat saudaranya dipukuli oleh orang Mesir, lalu dia langsung bunuh itu orang Mesir. Ya, itu kan karena temperamen Musa itu. Nah itu sebenarnya Tuhan harus robah dia selama 40 tahun. Nah sekarang dia main sama domba, sama kambing. Dan itu membutuhkan kesabaran karena domba dan kambing kan nggak bisa diajak komunikasi. Ya, domba dan kambing kan tidak mempunyai akal seperti manusia. Sehingga Musa yang harus beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Dengan demikian kelemah lembutan itu bisa dipengaruhi oleh memang karakter seseorang. Ya. Dan juga kedua adalah melalui proses belajar. Belajar dari mana ya? Belajar dari kepahitan hidup ini. Ya. Orang yang emosian itu kalau pelan-pelan dia bisa menjadi apa? Lebih tenang, ya. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana caranya kita dapat memiliki sifat lemah lembut, ya perlu proses panjang. Ya, kita banyak berdoa. Kalau sudah mau marah, berdoa kita. Ya, doanya semakin panjang itu akan menurunkan kemarahan, ya. Kalau saudara mau terpancing marah, jangan diperpendek doanya. Bikin panjang terus ya, ngomong aja terus. Nanti kalau sudah amin nggak marah lagi. Kenapa? Karena sudah apa? Sudah turun tekanannya karena kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kelemah lembutan itu bukan berarti membiarkan dosa, tidak. Kelemah lembutan itu artinya bagaimana menyikapi sebuah keadaan. Kalau itu dosa ya harus dikatakan dosa, tidak bisa dilepaskan. Ya, tetapi bagaimana meresponnya, nah itu perlu apa? Perlu berhati-hati. Jadi bedakan ada dua kata ya dalam sebuah pemahaman, reaksi dan respon. Ya, reaksi itu selalu negatif dia. Tetapi respon itu selalu tenang. Ya, kalau seandainya umpamanya mobil kita ditabrak orang, itu bisa muncul dua, bereaksi atau merespon. Kalau bereaksi, ya mungkin saudara keluar mobil, itu pukul mobil yang menabrak saudara. Tapi kalau dia merespon, maka dia mungkin akan turun, lalu menyapa dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita terpancing, keluarnya apa? Reaksi kita. Kita bereaksi, kita bukan berespon. Ini yang menyebabkan apa? Perlu belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Nah, kadang-kadang kan kita tidak sabar. Dipancing sekali masih tenang, 2 kali tenang, 3 kali seperti ada lagu itu ya. 1 kali kau sakiti hatiku masih kumaafkan, 2 kali kumaafkan, 3 kali nggak ada lagi ya. Tapi kan kita tidak begitu karena Yesus katakan 70 kali berapa? Kali 7. Kita harus apa? Belajar untuk tenang, untuk apa? Melewati itu cawan lebur, kita harus apa? Lemah lembut ya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan ini, oleh karena saya ada aktivitas yang lain, jadi biarlah nanti bersama dengan para pendeta muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi atas tambahannya yang luar biasa, yang banyak yang kita dapatkan tadi, bahwa reaksi dan bagaimana kita bereaksi dan bagaimana kita tenang, respon, bagaimana kita merespon. Baik, ada pertanyaan dari Saudara Woldi di Facebook, kita boleh tanggapi. Pertanyaannya demikian. Selamat malam para pendeta. Ada kalanya orang lain mengambil kesempatan di atas kelemah lembutan yang kita lakukan. Sejauh mana kita boleh menunjukkan kelemah lembutan kepada orang lain? Apakah sehingga kita dipergunakan atau bagaimana? Terima kasih. Jadi bagaimana ini Pendeta Jimmy? Boleh menanggapinya? Baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Woldi dari Facebook ya.
Terima kasih juga sudah mengikuti dengan setia, yaitu tayangan-tayangan dari konsep, kiranya menjadi berkat bagi saudara. Baik, apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Tadi saya sudah sampaikan di pelajaran ini, kelemah lembutan itu bukan kita berbicara dengan lemah, frekuensi bicaranya kalau di amplifier atau mixer itu kan ada itu frekuensinya gitu kan sampai ke 10 atau 5. Lalu ketika kita berbicara dengan kuat, kita orang yang tidak lemah lembut, atau ketika kita bicara hanya 2 frekuensi kita disebut lemah lembut, ya saya rasa bukan seperti itu kita mengartikan, ya. Nah, ketika ada pertanyaan bagaimana kita supaya orang lain tidak mengambil kesempatan di atas kelemah lembutan kita. Sejauh mana kita bisa menunjukkan kelemah lembutan kepada orang itu, ya tentu seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa kalau itu adalah hal yang melanggar firman Tuhan, kita harus sampaikan dengan jelas dan tegas, kan? Ya, jelas dan tegas sesuai dengan firman Tuhan, sehingga tidak ada orang yang bisa mengambil kesempatan. Contohnya, karena kita lemah lembut, lalu karena kita lemah lembut, kita bisa menuntun orang supaya orang itu dapat menjadi orang yang lemah lembut juga seperti Yesus, ya. Bukan berarti kita lemah lembut supaya dibodoh-bodohi, ya itu sudah sangat tidak menjadi pelajaran kita malam ini, ya. Tapi bagaimana dan kelemah lembutan kita bisa, bahkan tadi kalau kita lihat pelajaran hari Senin, kita bisa menjadi berkat, ya, bagi orang lain dimanapun kita berada dengan kelemah lembutan kita. Jadi sangat banyak untungnya ketika kita menjadi lemah lembut ini. Kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk mengendalikan diri kita, lalu kita belajar untuk bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, ya, jadi berkat bagi orang lain. Dan kalaupun ada orang yang memanfaatkan kita karena kita lemah lembut, orangnya tidak pernah marah, ya, nah itu menjadi itu kita tidak bisa kontrol lagi, itu sudah di luar kita. Tapi kita harus tetap mengajarkan, kalau dia tidak mau, udahlah, nggak usah ikut apa yang dia katakan, orang tidak ini kok nggak bahaya kok, dia kan sering seperti itu dimanfaatkannya, nggak bahaya kok, itu nggak usah kita, yaitu urusan pribadi orang itu dengan Tuhan lah jadinya, ya. Berarti dia sudah tidak mau lagi diajak untuk untuk mengikuti hal-hal yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini. Silakan bila mana ada yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Dwi atau Pendeta Adrian. Silakan. Ya, ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi seringkali kelemah lembutan itu dianggap sebagai sesuatu yang lemah, dan seringkali karena kita baik, kita lemah lembut, tetapi orang memanfaatkan. Ya, ini orangnya gampangan kok, tenang aja ya, itu nggak akan balas itu, tidak akan marah itu kalau kita ganggu. Dan ada orang yang memanfaatkan demikian. Nah, lemah lembut di sini bukan berarti kita tidak tegas terhadap sesuatu yang salah dan kita hanya diam saja ketika ada sesuatu yang tidak baik berjalan terus-menerus. Ya, lemah lembut di sini kita tetap berusaha untuk mengajar orang di dalam kebenaran, tetapi dengan cara yang lemah lembut juga, begitu, dengan cara yang baik, dengan cara yang dipenuhi dengan kasih. Apabila kita marah, ya kan, Alkitab katakan jangan sampai kita berbuat dosa. Ya, boleh kita marah, artinya yang penting jangan sampai berbuat dosa. Ya, dengan menunjukkan menasihati, ya, memberitahukan bahwa saya tidak suka dengan yang kalian lakukan. Oleh sebab itu kalian tolong hentikan. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir perlu di definisi, ini perlu digarisbawahi
supaya jangan sampai ada yang menganggap bahwa kelemah lembutan ini adalah sesuatu yang lemah yang nanti mengundang orang untuk penindasan. Nah, kelemah lembutan di sini menunjukkan bagaimana besarnya kedewasaan seseorang, karakter seseorang, bagaimana kehidupan orang itu sudah bersatu dengan Tuhan. Dan di dalam pelajaran ini yang menarik adalah kalau kita kutip ya, di sini ada yang membuat apa namanya kaitan dengan Matius 11 ayat 29, di mana dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus sendiri dia mengatakan bahwa karakter dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Oleh sebab itu, sampai kapan kita akan lemah lembut dan rendah hati? Ya, sampai seperti Yesus. Ya, dia mengharap melalui pelajaran ini dia mengharapkan karakter itu adalah menjadi bagian kita. Ya, karakter daripada lemah lembut dan rendah hati itu menjadi milik kita. Dan melalui cawan lebur ini, Tuhan sedang melatih kita umat-umat Tuhan supaya mempraktekkan salah satu karakternya, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Nah, dengan cawan lebur ini kita dilatih, kita dididik, ya kita diajar, mungkin sedikit demi sedikit, supaya kita bisa memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati seperti yang Yesus miliki. Oleh sebab itu, kalau ada pertanyaan sampai kapan kita akan rendah hati, ya pertanyaannya sampai kapan Yesus rendah hati dan lemah lembut? Ya, apakah ketika dia disalibkan, dicaci maki dan sebagainya, dia kehilangan lemah lembut dan kerendahan hatinya itu? Tidak, dia tetap walaupun ketika dia menjelang nafas hidupnya itu berakhir di kayu salib, dia bahkan berdoa, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi kalau dibilang sampai kapan, ya selama-lamanya kita harus mempertahankan itu. Apapun tantangannya kita harus rendah hati dan juga lemah lembut, tapi pada saat yang sama kita harus tegas bahwa sesuatu yang salah tidak boleh kita biarkan berlanjut secara terus-menerus. Ya, mungkin kalau saat ini kita menjadi korbannya, ya kita mungkin masih bisa tahan-tahan saja gitu. Tapi ada orang lain juga yang bisa menjadi korbannya. Nah, kita perlu hentikan juga itu. Dan kita perlu bertindak, tetapi dengan satu syarat, dengan penuh kasih, tujuannya adalah untuk menolong mereka supaya mereka bertobat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada tambahan dari Pendeta Alex, boleh silakan. Ya, sebenarnya saya sudah setuju jawaban-jawaban dari Pendeta Jimmy dan juga Pendeta Dwi untuk pertanyaan dari Saudara Waldi ya. Kita bersyukur teman kita selalu setia boleh menghadiri. Saya hanya menambahkan jawaban dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Ketika kita memandang sebagai batasan, maka akan ada satu puncak deh. Berbicara mengenai hal ini, tidak ada batasan. Perihalnya begini, kalau kita punya karakter lemah lembut, contoh Waldi punya karakter lemah lembut, di satu sisi ada peristiwa yang membuat Waldi marah, tapi marahnya harus jelas. Di saat firman Tuhan dipermainkan. Akhirnya marah Waldi. Apakah itu membatalkan roh kelemah lembutannya? Jawabannya enggak. Apakah kita gagal melemah lembut? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Dasarnya begini. Ketika Matius pasal 11 ayat 29 tadi sudah dikatakan dan kita belajar dari sana, apakah Yesus tidak pernah marah? Jawabannya marah dia. Ketika bait suci dipermainkan yang tidak benar di sana, bukan beribadah tetapi malah dibuat hal-hal yang lain di sana. Nah, ekspresi ini dilakukan oleh Yesus, sedangkan kita harus belajar di sana. Nah, artinya kita tidak bisa pisahkan kebenaran dengan kelemah lembutan. Sesekali tadi saya 2 kali mengutip, saya sangat setuju sekali oleh Pendeta Dwi dan Pendeta Jimmy, dikatakan bahwa kelemah lembutan bukan berarti nggak boleh tegas, gitu ya. Kita harus tegas, dan tegas itu bukan berarti kita nggak lemah lembut di sana.
Apakah ketika saya disiplin, saya ini orangnya monoton, apakah saya nggak lemah lembut? Apakah lemah lembut itu harus kepala nunduk terus begini? Dan lain sebagainya. Nah, dalam konsep Alkitab, kelemah lembutan ini berbicara mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan yang menyeluruh, prinsipal, dan berdedikasi di dalam Tuhan. Nah, hal inilah yang mau disampaikan kepada kita sebagai pelajar Alkitab. Jadi kalau berbicara mengenai batasannya, tidak ada batasan. Karena kelemah lembutan ini adalah salah satu bagian, bukan bagian. Satu kesatuan dari buah roh di sana ya. Satu bagian dari buah roh. Satu. Jadi tidak ada yang timpang, tidak ada yang kurang. Oh, saya nggak lemah lembut pendeta, tapi saya orangnya prinsipal. Orang yang prinsipal dalam kebenaran firman Tuhan harus juga punya roh kelemah lembutan di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan dari pertanyaan ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah lemah lembut bukan berarti jadi bisa dibodoh-bodohi, tetapi lemah lembut adalah bagian daripada karakter kita yang paling tinggi, di mana karakter itu telah dilatih lewat cawan lebur dan timbul menjadi orang yang lemah lembut. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Pendeta Barat. Apa kaitannya ayat Matius 11 ayat 29 dengan lemah lembut? Bentuk konkret apa yang kita bisa dapatkan di sana? Mungkin boleh ditanggapi Pendeta Barat. Baik, dalam Matius 11 ayat 29 sudah sering sekali tadi kita bacakan ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Siapa ini maksudnya? Yesus ya. Yesus lemah lembut, rendah hati. Jadi lemah lembut itu sangat erat kaitannya dengan kerendahan hati. Ya. Jadi kalau ditanyakan apa kaitan lemah lembut dalam Matius 11 dengan bentuk konkret yang didapatkan di dalam ayat ini, ya ini sangat memiliki arti ya. Bagaimana kita pun harus belajar kepada Tuhan untuk memiliki kelemah lembutan. Karena tadi Yesus sendiri yang katakan apa? Aku lemah lembut. Jadi kalau kita yang tadinya pemarah, mau lemah lembut, ya belajar dari Tuhan. Jangan belajar dari orang, oh si anu lemah lembut kepada orang lain, kehidupannya bagus ya. Nggak usah belajar dari dia. Dia mungkin bisa aja sudah mempraktekkan apa yang Tuhan ajar. Ya, jadi orang-orang itu tadinya mungkin saja dia bukan lemah lembut, tapi karena belajar dari Yesus, dia akhirnya lemah lembut. Nah, kita pun belajar dari Yesus saja sebagai guru dalam kelemah lembutan. Agar apa? Agar ketika kita menjalani kehidupan ini, kita bisa penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan rasa syukur dalam menerima segala sesuatu ya, memikul beban kehidupan dengan penuh lemah lembut ya, artinya menerima ya. Lemah lembut ini artinya menerima. Kita bisa menerima keadaan. Ya, kita bisa tidak menyalahkan situasi. Kita bisa tidak menghakimi orang lain ya, tapi kita tetap menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan Pendeta Adrian sebelum nanti ditutup oleh Pendeta Barat. Baik, saat ini yang saya mau sampaikan mengenai tentang kuk. Kalau dalam Alkitab kuk itu kan sebenarnya hanya kiasan. Jadi sama seperti kalau kita lihat di dunia ini kan binatang-binatang yang seperti lembu, ya, itu kan dipasang kuk untuk membawa beban. Dan ayat itu katakan pikulah kuk. Ini gambaran, inilah beban yang harus kamu pikul. Tapi beban yang seperti apa? Ya. Jadi Yesus mengambil kiasan pikulah kuk. Ini adalah beban. Orang melihat ini seperti beban. Ya, mungkin orang dunia itu lihat ini kayak beban untuk dia. Tetapi beban ini adalah beban yang baik, yang harus dipakai. Yaitu apa? Yaitu salah satunya tadi kalau kita dengar itu apa?
lemah lembut, rendah hati, ya. Jadi kalau orang di luar sana itu kan nggak suka ya, kalau lihat umat-umat Tuhan itu lemah lembut, rendah hati itu orang di luar nggak suka, dan setan nggak suka lihat umat-umat Tuhan itu apa? Rendah hati. Tapi Yesus katakan tipu laku. Beban itu artinya pelayanan-pelayanan itu, kebenaran-kebenaran itu. Walaupun itu terlihat berat di dunia ini, tetapi ingat, itu adalah suatu sukacita yang Tuhan berikan. Jadi tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Kalau kita lihat dari sisi surga, itu adalah suatu sukacita bagi kita. Tapi dari sisi dunia, maka itu adalah sisi yang apa? Yang sangat berat. Jadi apa kira-kira yang menjadi aplikasinya bagi kita saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu menjadi umat-umat Tuhan, ya, yang setia kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam firman-Nya kita harus setia dalam hari Sabat, kita harus setia dalam segala perkara-perkara yang kecil supaya kita bisa setia pada perkara yang besar, maka lakukannya. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan suka. Mari kita pikul kuk itu, kuk yang seperti apa? Kuk yang diajarkan oleh Yesus di muka bumi ini. Kenapa? Karena Yesus adalah lemah lembut, dan dia adalah seorang yang selalu rendah hati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, karena waktu kita terbatas, jadi kita akan berikan closing statement sekaligus dengan menjawab pertanyaan daripada Saudara Rocky Rohma dalam diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Pendeta Huta Barat. Baik, terima kasih. Di sini kami melihat di Facebook ya, ada pertanyaan dari Saudara Rocky Rohma Jimenez ya, apa ukuran dari lemah lembut itu? Identik dengan apa? Apakah lewat kata-kata atau perbuatan? Tolong kasih pencerahan ya. Terima kasih. Jadi tadi sudah kita singgung sebenarnya, namun tidak apa-apa kita ulangi ya, bahwa lemah lembut itu tidak dilihat dari kekuatan keras suaranya ya, tapi dari perilakunya ya, ketegasan dalam bertindak, yang menyatakan dosa juga harus dinyatakan. Sekalipun lemah lembut bukan berarti kita menerima orang melakukan dosa ya, tapi kita tetap menyatakan dosa. Lalu kemudian lemah lembut kita kita menerima setiap keadaan yang ada dalam kehidupan kita ya. Nah, itulah bagaimana kita ukuran lemah lembut itu, seperti yang ditanyakan oleh Saudara Rocky. Baik, sebagai closing statement, kadang ya kita tergoda dalam menjalani kehidupan ini, kita tergoda untuk bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Ya, kenapa saya seperti ini? Kenapa tidak adil? Ya, kenapa dia seperti itu, saya tidak mengalaminya? Nah, ingatlah bahwa ketika kita bersungguh-sungguh itu tidak akan mengubah apapun, ya, itu bahkan tidak mengubah keadaan hidup kita, tapi justru itu merugikan kita. Kita tidak berterima kasih kepada Tuhan, kita akhirnya tidak rendah hati, tidak menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kita tidak sukacita dalam kehidupan. Jadi kita butuh ketenangan dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi cawan lebur yang Tuhan berikan dengan penuh lemah lembut dan rendah hati, ya. Dan disitulah kita dapat melaluinya. Dan yakinlah bahwa ketika kita dapat melalui itu dengan baik dan kita lolos dari situ, maka kita bisa mendapatkan satu upah yang Tuhan sediakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Huta Barat atas penjelasannya dan materinya. Baik, kita akan tutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita minta Pendeta Dwi Cahyono pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah kami terima, terutama firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat yang sudah kami pelajari. Di mana kami juga mengucap syukur di mana Tuhan telah mengutus hamba Tuhan, Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, untuk menyampaikan
materi pembahasan pada malam hari ini. Biarlah pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami dengarkan ini akan bermanfaat bagi kehidupan kami untuk membangun karakter kami lemah lembut, sabar, dan rendah hati. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami semua dapat mempraktekkan karakter Tuhan. Dan kami semua akan bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendidik kami, supaya kami semua dapat mempraktekkan itu dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati umat-umat Tuhan yang memperhatikan dan juga mendengar pelajaran sekolah sahabat ini. Supaya mereka juga akan mendapatkan petunjuk daripada Tuhan untuk membangun kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sampai di sini diskusi kita pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.